Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita kali ini akan bahas tentang diplomat dan hubungan diplomatik. Saya Wahyu Arif Raharjo dan ini adalah praktikum diplomasi kelas kedua. Jadi hubungan diplomatik itu jadi titik awal dari hubungan dua negara sebenarnya. Dan kita cukup paham bahwa ini semacam hidup dan mati dari hubungan dua negara. Kita dengar Indonesia nggak punya hubungan dengan Israel, kita dengar terkadang kita juga mencabut hubungan dengan diplomatik, bahkan kita juga mencabut pengakuan diplomatik terhadap beberapa negara. Em, ini semacam apakah aku ngakuin kamu sebagai teman atau aku bahkan nggak ngakuin kamu sebagai teman atau mencabut itu berarti diem. Aku diemin dulu deh biar kita nggak ada urusan yang kerja sama yang lebih komprehensif kalau misalnya kamu kayak gini gitu. Jadi di hubungan diplomatik itu sangat krusial untuk hubungan dua negara. Urusan diplomatik ini diatur dalam satu peraturan yang namanya Vienna Convention of Diplomatic Relations. Ini adalah aturan yang paling tradisional, yang paling lama. Sebenarnya dulu ada Kongres Vienna. Kongres Vienna itu dibuat tahun 1648 dan itu adalah dasar dari hubungan diplomatik. Jadi sebenarnya ketika dulu di Eropa ada perjanjian Westphalia, teman-teman tahu, setelah perang 30 tahun antar agama di negara-negara Eropa, mereka kemudian membuat peraturan untuk mengatur bagaimana kedaulatan itu dijalankan. Nah, karena kedaulatan itu harus dijalankan dengan mengakui bahwa kamu adalah negara yang merdeka dan aku tidak akan ikut campur ke urusanmu, maka kemudian dibuatlah peraturan, oh oke, batasan-batasan kita adalah kita tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Kalau kamu mau membuat peraturan di negaramu ya silahkan, kami tidak akan saling ganggu dan saling intervensi, tapi kita mau membangun hubungan yang baik gitu. Nah, makanya kemudian dibuat Kongres Vienna itu, diplomat kemudian datang untuk membahas mengenai peraturan-peraturan tentang hubungan diplomatik. Ini kemudian diperpanjang, dilanjutkan dengan Kongres Vienna tahun 1960 yang membahas mengenai, oh negara-negara sekarang ada banyak nih. Pasca Perang Dunia Kedua kan kemudian negara jadi melimpah ya. 1945 sampai 1950 itu banyak sekali negara-negara yang merdeka. Maka kemudian dibahaslah bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa hubungan diplomatik antar negara ini terjaga dengan baik. Nah, makanya kemudian dibuat Vienna Convention of Diplomatic Relations. Jadi ini adalah aturan yang paling mendasar, teman-teman, yang mengatur hubungan diplomatik dua negara dan banyak negara sekalipun, karena ini merupakan dasar dari anggapan atau sikap. Jadi kalau kita mau menentukan sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh suatu negara terhadap perwakilannya, dan juga yang ditunjukkan oleh perwakilan terhadap negaranya, maka ini adalah tolak ukurnya gitu. Semuanya harus saling menghormati satu sama lain karena jujur kalau misalnya urusan protokoler itu kan kita nggak tahu mana mana tindakan yang bisa menyinggung negara lain gitu, dan setiap budaya punya hal yang berbeda yang bisa membuat mereka tersinggung. Maka Diplomatic Relation Vienna Convention itu menjadi dasar karena kalau nggak ada ini maka kita nggak akan tahu mana yang tidak sopan dan mana yang sopan gitu. Nah, sebenarnya di dalamnya ada apa? Ada beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama kekebalan diplomatik. Bahwa dalam keadaan apapun, diplomat itu merupakan orang yang kebal dari hukum di negara penerimanya, hukum pidana maupun hukum perdata. Gitu. Makanya kalau jadi diplomat, teman-teman akan punya kewajiban untuk menghormati gimana pun juga hukum di negara di mana teman-teman diterima sebagai diplomat. Kenapa? Karena meskipun ada kekebalan diplomatik, eh, eh, biasanya hal yang semacam ini adalah urusan apa? Urusan perdata biasanya. Tapi kalau sudah kemudian negara merasa bahwa dia eh, tidak menghormati negara yang menerimanya, tidak jadi perwakilan dianggap tidak menghormati negara yang menerimanya, maka kemudian dia akan dianggap sebagai persona non grata. Persona non grata itu saya langsung lompat ke bagian yang paling belakang ya. Eh, Persona non grata itu adalah ketika orang dianggap
tidak hormat, dia dianggap menyebabkan gangguan, dia menyebabkan intervensi, kemudian misalnya dalam urusan ekonomi, sosial, budaya, politik di negara lain, atau bahkan sekedar bertindak semacam tidak sopan. Contohnya adalah kentut di depan ketika table manner gitu. Hal-hal yang semacam itu bisa menyebabkan seseorang dikenai persona non grata. Ini bisa kapanpun, bisa karena tindakan apapun, negara tidak perlu memberikan alasan terlebih dahulu kalau misalnya ada orang yang dianggap persona non grata. Tapi alasan yang paling umum adalah karena ada spionase atau intervensi. Jadi semacam orangnya itu kemudian ikut campur terhadap urusan dalam negeri-negaranya, misalnya pemilu, kemudian mereka ikut campur, spionase seperti dulu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap kawat obrolan antara Bu Ani Yudhoyono dengan Pak SBY gitu misalnya. Eh, itu adalah satu contoh. Ini bisa dilakukan kapanpun dan bahkan tidak perlu menggunakan alasan apapun gitu. Jadi persona non grata itu semacam kamu tidak lagi diakui sebagai seorang diplomat di negara ini, sehingga silakan hengkang gitu. Negara kemudian akan mencabut status diplomatnya di wilayah tersebut dan dia tergantung mau dia akan dilempar ke negara lain atau dia akan dicabut statusnya sebagai diplomat. Oke, kemudian itu kekebalan diplomatik. Jadi sebenarnya iya kebal, tapi hati-hati dengan persona non grata. Kemudian perlindungan objek diplomatik, mobil konsulat, mobil misi diplomatik, kemudian petugas-petugas misi diplomatik, wilayahnya atau diplomatic ground itu adalah wilayah yang dianggap sebagai bagian dari negara pengirimnya. Jadi kemudian makanya kemudian pagarnya tinggi-tinggi, mereka memiliki keamanan atau security yang sangat tinggi karena apa yang terjadi di dalamnya itu adalah hak dan kedaulatan dari negara yang mengirim. Contohnya adalah ketika pembunuhan Jamal Khashoggi di kedutaan besar Arab Saudi di Turki di Ankara, itu ya Turki tidak akan bisa melakukan tindakan apa-apa karena dia tidak punya kewenangan atas apa yang terjadi dengan Jamal Khashoggi di dalam kedutaan besar tersebut gitu. Eh, oleh karena itu, negara penerima wajib hukumnya melindungi keamanan dari kedutaan besar. Kita sering khawatir dengan itu karena ada orang-orang yang terkadang tidak paham dengan situasi bahwa kedutaan besar itu harus dilindungi oleh negara penerima karena terkadang ada yang demo-demo kayak demo di Australia, demo di Dubes Australia, di kedutaan besar Myanmar misalnya kemarin. Bahkan pejabat berwenang pun di Indonesia tidak punya hak untuk masuk ke dalam wilayah kedutaan sekalipun. Bahkan kalau tidak dipersilahkan, mereka juga nggak boleh masuk ke dalam mobil diplomatik. Gitu. Makanya satu-satunya waktu di mana duta besar atau diplomat itu keluar dari wilayah negaranya sebenarnya adalah ketika mereka berangkat pulang dan keluar dari wilayah diplomatik tersebut gitu. Kemudian kebebasan berkomunikasi, mereka punya hak untuk berkomunikasi di dalam wilayah negara tersebut dengan konsuler-konsuler atau dengan pihak-pihak lain, dengan pemangku kepentingan lain yang sekiranya relevan. Jadi negara nggak boleh nih, misalnya ada kurir diplomatik ngirimin surat ke pihak mana gitu, tidak boleh diotak-atik gitu. Kemudian termasuk diantaranya adalah telepon itu harusnya tidak menjadi bagian dari firewall. Misalnya di Cina itu ya, kan mereka punya perlindungan yang cukup ketat terhadap urusan komunikasi, tapi ini juga dikatakan bahwa tidak boleh ada campur tangan bahkan ketika kedutaan tersebut ada di wilayah negara gitu. Eh, Makanya tentang telepon harusnya nggak boleh disadap gitu. Misalnya tentang email harusnya juga nggak boleh dibuka, harusnya nggak boleh dihack gitu. Itu hal-hal yang dasar dalam kebebasan komunikasi. Kemudian hak istimewa personil, mereka dibebaskan dari banyak hal, termasuk diantaranya adalah keluarganya tidak dikenai pajak di negara tersebut, tidak dikenai hukum di negara tersebut, tidak dikenai BPJS, mereka tidak kenai bea cukai ketika membawa barang-barang. Karena kan ya gimana, namanya juga keluarga kan mau bawa ke sini, nggak banyak juga kan yang bisa dibawa, sehingga ketika mereka pulang pergi, makanya barang-barang mereka nggak akan kena bea cukai. Kemudian pada dasarnya di Vienna Convention itu membahas tentang fungsi misi diplomatik yang menjadi titik dari pengakuan kedua negara. Jadi makanya perlu ada pengakuan dulu. Kita akan bahas setelah ini.
hubungan diplomatik diawali dengan pengakuan diplomatik. Ini makna dari hubungan diplomatik ini adalah bahwa kedua negara itu mengakui keberadaan satu sama lain dan menginginkan ada hubungan yang baik di antara keduanya. Gitu. Ini adalah simbolis tapi juga administratif. Simbolis berarti bahwa kedua negara mengakui pentingnya satu sama lain. Makanya kemudian ada pengakuan secara terbuka bahwa oh kamu adalah negara, kita akan berhubungan gitu. Itu penting sekali untuk sebuah negara karena jika tidak diakui maka tidak akan ada hubungan di antara kedua negara yang baik gitu. Tidak akan ada kerjasama komprehensif di antara kedua negara. Urusannya hanya akan berupa urusan teknis doang gitu. Jadi ibaratkan duta besar itu adalah perwakilan presiden di negara lain gitu. Eh, Kalau misalnya tidak ada pengakuan, maka setelah ini kita akan bahas ada tingkatan-tingkatan di bawahnya yang akan mengurusi urusan kedua negara. Gitu. Jika tidak ada duta besar, berarti negara tersebut tidak diakui. Gitu. Kayak misalnya kita ke Taiwan gitu, eh, kita kan nggak punya nih apa namanya kedutaan besar di Taiwan di Taipei. Berarti kita tidak mengakui Taipei. Sama dengan Israel, kita juga tidak memiliki gitu. Atau kedutaan besar itu kemudian ditempatkan di negara lain, misalnya Bhutan. Kita tuh sebenarnya mengakui Bhutan juga, gitu. Tapi kan kita nggak membuka kedutaan besar, hanya saja ditempatkan bersama di New Delhi, gitu. Bukan di Bhutannya. Kira-kira seperti itu. Jadi titik awalnya adalah pengakuan diplomatik, kemudian ngirimin letter of credence, surat kredensial bahwa diplomat yang saya kirimkan adalah ini. Kemudian mereka akan membeli dan berhubungan dengan pihak apa? Dengan pihak eh, negara penerimanya untuk beli tanah, membangun dan segala macamnya. Dan dari situ kemudian akan ada pengiriman misi-misi diplomatik. Baru setelah itu dijalankan misi diplomatiknya. Nah, ini berakhir ketika ada beberapa hal. Yang pertama adalah misi diplomatik itu masa dari misi diplomatiknya sudah habis. Jadi duta besarnya kemudian ditarik karena ya masanya dia sudah habis. Gitu. Ada perubahan pejabatnya, bukan dia lagi. Kemudian ada pemutusan hubungan diplomatik. Nah, ini nih yang biasanya eh, secara politik ini jadi penting karena pemutusan hubungan diplomatik itu menjadi titik apa yang menyatakan bahwa oke, secara politik kami akan mengesampingkan urusan denganmu. Akan lebih baik jika kita lebih banyak diem. Istilahnya kalau di dalam dalam apa kehidupan sehari-hari kita kayak gitu. Downgrading di mana semua perwakilan atau staf diplomatik ditarik dan urusannya adalah karena penarikan hubungan diplomatik. Misalnya adalah Indonesia dengan Taiwan. Dulu kita mengakui Taiwan adalah sebuah negara, tapi kemudian ketika kita mengakui Tiongkok, maka kita menarik apa pengakuan diplomatik dari Taiwan menjadi kepada Tiongkok gitu. Nah, dari situlah kemudian kita nggak punya duta besar yang punya hanya chef d'affaires atau kan kepala urusan sebenarnya, kepala urusan apa gitu misalnya. Atau juga dalam urusan pembekuan hubungan diplomatik karena ada urusan politik. Contoh yang nyata adalah ketika dulu yang tadi saya bilang bahwa Pak SBY sama Bu Ani pernah disadap sama Australia, kemudian diduga ada intervensi yang lebih dalam dari itu, maka kemudian ada pembukuan hubungan diplomatik di mana duta besar kemudian ditarik. Ini juga tersedang banyak terjadi dengan Israel, di mana banyak negara kemudian menarik apa pengakuan diplomatik terhadap Israel dan menarik duta besarnya dengan ancaman bahwa mereka juga akan membekukan atau bahkan menarik apa pengakuannya dari Israel. Oke, dalam kasus yang seperti itu maka perlu ada penengah jika dibekukan. Gitu. Kemudian negara yang hilang, negaranya udah nggak ada lagi, jadi ya hubungan diplomatiknya putus gitu mau gimana. Oke, itu. Kemudian, nah ini tingkatan yang tadi. Yang paling tinggi itu adalah duta besar. Duta besar itu ibaratnya adalah presidennya di negara tersebut. Mereka mewakili ketika ada urusan-urusan kenegaraan. eh, yang paling utama dan yang dianggap paling tinggi itu adalah duta besar. Karena mereka berwenang secara penuh terhadap urusan negara tersebut. Jadi kata-kata yang disampaikan merupakan kata-kata yang mencerminkan apa sikap dari negara yang mengirim gitu. Kemudian yang kedua adalah duta atau konsuler.
gitu. Nah, ini kan dan kita punya konsulat-konsulat di beberapa negara yang sifatnya menjalin hubungan administratif dengan apa stakeholders, dengan pemangku-pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Kayak misalnya Konjen Cina di Surabaya gitu. Mereka adalah konsuler, mereka bisa membangun kerjasama, tapi tindakan mereka tidak apa ya tindakan mereka mencerminkan, tapi apa yang dia sampaikan bukan merupakan pesan langsung dari pemerintah Tiongkok terhadap apa pemerintah Indonesia gitu. Jadi sikap mereka memang menunjukkan, tapi yang final, yang paling tinggi adalah dari duta besar. Ini kita juga punya setingkat yang ini untuk bukan hanya negara, tapi juga organisasi internasional. Di tingkat ini, biasanya kita punya special envoy atau utusan khusus. Itu di PBB juga ada. Kita kita kalau kita di PBB tetap ke duta besarnya, tapi di organisasi-organisasi yang lain di bawah PBB kita punya envoy, kita punya duta, duta yang sekedar duta, bukan mereka bukan bukan duta yang paling berkuasa penuh gitu. Nah, makanya kalau dalam urusan dengan PBB yang paling tinggi adalah duta besar, sementara di bawah-bawahnya ada organisasi-organisasi lain seperti ILO, FAO, UNESCO dan kawan-kawan. Yang tertinggi di masing-masing organisasi tersebut adalah duta atau envoy gitu. Kemudian di bawahnya adalah ketika tidak punya hubungan diplomatik yang jelas, maka hubungan dua negara dalam hal misalnya kayak ada orang yang mau datang ke sana gitu, atau misalnya ada eh, apa eh apa perdagangan, hubungan dagang kedua negara, ada ekspor impor gitu, tetap ada ya kadang ya. Kita juga aku ya ada ekspor ada impor dari Israel juga gitu. Kita punya banyak hubungan dengan Taiwan meskipun kita nggak punya hubungan diplomatik, makanya diatur dalam Charge d'Affaires atau kantor urusan gitu. Itu adalah tingkatan dari kantor, standar umumnya seperti itu, tapi orangnya tuh ini dari duta besar sampai ke atase ini. Kalau duta besar kan yang tertinggi tadi dipilih oleh presiden, seringkali bukan merupakan pejabat ASN dari Kementerian Luar Negeri. Minister Counselor itu adalah perwakilan dari kementerian di perwakilan kementerian dan perwakilan urusan-urusan tertentu di kedutaan besar. Kemudian konselor itu adalah sama dengan konsuler tadi, apa mereka urusan administratif tapi berwenang penuh. First dan second secretary itu pada dasarnya adalah di bawahnya duta besar ketika tidak ada minister counselor dan counselor. Jadi sebenarnya di bawahnya duta besar itu ada first and second secretary. Nah, tapi di bawahnya lagi setelah first and second secretary akan dibagi-bagi lagi menjadi atase-atase. Nah, atase itu bisa bermacam-macam teman-teman. Atase tenaga kerja, atase keimigrasian, atase pendidikan, atase budaya, atase perdagangan, atase investasi misalnya. Nah, hal yang semacam itu adalah hal yang secara khusus dibuat untuk mengatur hubungan kedua negara yang khas di situ. Misalnya di Taipei itu adalah kita punya Indonesian Economic and Trade Office to Taipei. Jadi kita punya apa punya kantor urusan perdagangan dan ekonomi di Taipei karena kita tetap punya hubungan dagang dengan mereka. Ini tingkat yang paling bawah sebenarnya. Yang tertinggi adalah duta besar ini, yang tadi di sini dibilang adalah kedutaan besar ini. Kemudian ada duta envoy atau dalam bentuk konsulat. Ini yang di atas ini adalah yang di Australia, yang di Canberra, yang di bawahnya ini adalah yang di Perth, sama-sama di Australia, tapi dia adalah konsulat. Nah, yang sebelah sini adalah dengan Taiwan yang berarti di bawahnya konsulat karena tidak ada hubungan diplomatik, gitu. Nah, eh, tentang diplomat, teman-teman, makanya seorang yang diberangkatkan ke sana itu adalah perwakilan dari Indonesia, dari Kementerian Luar Negeri. Jadi mereka tidak semua pejabat di Kementerian Luar Negeri itu bisa jadi diplomat karena harus ada tes-tes khusus, ada pelatihan khusus yang mereka harus hadapi untuk jadi apa pejabat dinas luar negeri. Resminya istilahnya itu. Jadi mereka nanti akan ada tingkatannya dari diplomat madya sampai diplomat ahli. Nah, sama kayak PNS yang lain sebenarnya pada dasarnya. Nah, teman-teman,
mereka akan diberi tanggung jawab sesuai dengan penugasan mereka dan tingkatan mereka ada di mana. Ada tiga jenis, yang satu adalah diplomatik konsuler, teman-teman. Ini adalah diplomat yang benar-benar diplomat. Kata-kata mereka menjadi perwakilan dari negaranya, mereka menjadi pengirim pesan sekaligus pihak yang menerima pesan dan sikap yang diberikan atau dinyatakan oleh negara penerimanya gitu. Eh, Konsuler juga demikian, tapi biasanya mereka ngurusin masalah administratif aja. Kemudian ada pejabat administrasi di bawah diplomat, di bawah diplomat yang sifatnya mengurusi administrasi aja gitu. Jadi mereka bukan pejabat konsuler, tapi mereka adalah yang teknis, urusan IT, bahasa, dan membantu umum dan kawan-kawan. Tukang kebunnya gitu misalnya. Nah, pejabat sandi itu adalah yang dulu ngirim surat, tapi sekarang udah nggak lagi relevan sebenarnya. Oke, kemudian perwakilan itu beda dengan eh, beda dengan kantor kedutaan dan konsuler karena perwakilan itu dikirimkan kepada negara, kepada organisasi-organisasi. Misalnya Indonesia menerima dan mengirim perwakilan kepada PBB. Jadi kita punya kedutaan, kita punya duta besar di PBB, kita punya perwakilan yang paling tinggi di PBB. Misalnya Bapak yang ini, Pak Armanata Kristiawan Nasir yang sekarang jadi Duta Besar Indonesia untuk LBPP. Eh, eh, nah, makanya kemudian ini setingkat dengan duta besar. Nah, di PBB juga punya perwakilan di Indonesia juga. Itu sama-sama sebenarnya. Nah, yang melakukan kawat diplomatik itu hanya di level yang tinggi saja, yaitu adalah perwakilan yang tertinggi tersebut. Oke, makanya kemudian mereka akan bertemu dalam berbagai macam forum, di mana dalam forum-forum inilah mereka akan menggunakan aturan-aturan diplomatik gitu. Jadi aturan-aturan diplomatik yang kita akan bahas dalam perkuliahan ini ya, kayak minggu lalu sebenarnya kita udah bahas tentang etika diplomasi secara umum, tentang cara berpakaian gitu, misalnya cara bercakap-cakap dan segala macam. Nah, forum-forum apa di mana kita harus bertindak dengan seperti itu? Setidaknya ada tiga forum, yaitu forum bilateral di antara kedua negara. Ini pertemuan khusus di antara kedua negara dan tidak melibatkan pihak lain. Kemudian forum regional dan interregional seperti di ASEAN gitu misalnya. Ini adalah delegasi-delegasi dari negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Kenapa ini beda dengan multilateral? Karena multilateral itu sifatnya lebih global dan tidak terbatas pada kawasan tertentu. Itu misalnya ASEAN, Uni Eropa, Shanghai Cooperation Organization, East Asia Summit, gitu, ARF dan kawan-kawan. Sementara forum multilateral itu biasanya diselenggarakan bersama dengan eh, organisasi internasional sebagai tuan rumahnya, sehingga bukan negara yang menyelenggarakan, tapi bersama dengan organisasi internasional. Oke, persona non grata itu tadi sudah kita bahas ya. Jadi kira-kira aturannya seperti itu untuk menjadi diplomat. Apakah teman-teman masih tertarik untuk menjadi diplomat? Ada kekebalan yang dirasakan, tapi juga ada kewajiban untuk menghargai. Kemudian hubungan diplomatik itu menjadi titik yang penting ya, tonggak hubungan dari dua negara. Dan jika berakhir maka akan berdampak signifikan terhadap hubungan kerjasama dua negara. Yang tertinggi adalah duta besar dan yang paling rendah di mana tidak ada pengakuan adalah kantor urusan tertentu begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Teman-teman dipersilakan untuk jangan lupa em, sebagai penutup dari perkuliahan ini, teman-teman dipersilakan untuk mengakses kuis dengan tautan unwhs.id/quiz2 praktik K-nya besar dan P yang pertama besar. Gitu. Itu adalah untuk kegiatan aktivitas teman-teman dan nanti kita akan ada materi lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.